Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita pada hari ini adalah Kisah Penciptaan. Ayat yang menjadi bahan renungan kita diambil dari Kejadian 1, ayat 1-31. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang, melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kitab Kejadian
merupakan kitab yang ditulis oleh Musa sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. Saat Musa dalam perjalanan di padang gurun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mungkin kita pernah bertanya dalam hati, apakah kisah penciptaan yang diceritakan dalam kitab Kejadian 1 ini benar-benar terjadi seperti yang ditulis? Bagaimana mungkin Musa bisa mendapatkan ilham untuk menuliskan kisah penciptaan ini padahal dia sendiri belum ada? Banyak ilmuwan modern yang menyatakan bahwa kisah penciptaan yang ditulis Musa ini hanyalah sebuah mitos Yahudi Kristen. Salah satu hal yang mendasari pendapat para ilmuwan modern ini adalah ditemukannya banyak kosmogoni timur dekat kuno yang memiliki kemiripan dengan kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian. Kosmogoni adalah ilmu yang mempelajari asal-usul alam semesta termasuk beragam kisah penciptaan yang dipercaya oleh berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, tentu kosmogoni dari bangsa-bangsa yang hidup di sekitar bangsa Israel, seperti Mesir, Syria, Babilonia, dan Irak. Salah satu kosmogoni yang memiliki kemiripan dengan kisah penciptaan di kitab Kejadian ini adalah kisah penciptaan dari Babilonia kuno yang dikenal dengan nama Enuma Elis. Kira-kira seperti ini tulisan dalam Enuma Elis. Ketika di ketinggian, langit tidak bernama dan bumi di bawah tidak memuat nama. Dan sang purba Apsu yang memperanakan mereka dan kekacauan Tiamat ibu mereka berdua. Air-air mereka bercampur bersama dan belum terbentuk ladang. Tidak ada rawa terlihat. Ketika belum ada dewa-dewa yang dijadikan, dan seterusnya. Sepertinya mirip dengan apa yang tertulis di kitab Kejadian 1. Namun ada perbedaan prinsip yang kita dapati dari kedua kisah ini. Kalau dibaca secara lengkap teks Enuma Elis, kita akan mendapati kuatnya pemahaman politeisme di mana di dalam mitos tersebut dikisahkan peperangan antara Dewa Tiamat dan Dewa Marduk. Peperangan dimenangkan oleh Dewa Marduk sehingga Dewa Marduk diangkat menjadi kepala kuil para dewa. Jasad Tiamat yang sudah dikalahkan dibelah menjadi dua oleh Marduk. Bagian yang terbelah menjadi dua tersebut masing-masing menjadi langit dan bumi. Lalu Marduk menciptakan benda-benda penerang. Lalu Marduk mengalirkan sungai Efrat dan Tigris dari cairan yang berasal dari kepala Tiamat. Selanjutnya Marduk menciptakan manusia untuk melayani para dewa. Berbeda jauh dengan Enuma Elis, kitab Kejadian memperkenalkan Allah Yahweh sebagai Allah yang esa, yang menciptakan kosmos melalui firman-Nya. Konsep monoteisme dalam kitab Kejadian ini memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi bangsa Israel yang baru saja keluar dari negeri Mesir dan menuju Kanaan. Bangsa Mesir dan bangsa Kanaan adalah dua bangsa yang menganut politeisme. Artinya, melalui tulisannya Musa ingin menekankan perbedaan besar antara politeisme yang dianut bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel dengan monoteisme yang dianut bangsa Israel. Perbedaan kedua adalah dalam Enuma Elis, alam diciptakan oleh Marduk dari tubuh Tiamat. Sedangkan dalam kitab Kejadian, Allah Yahweh menciptakan alam dari ketiadaan atau dikenal dengan istilah creatio ex nihilo. Perbedaan ketiga adalah dalam Enuma Elis, alam memiliki natur ilahi karena berasal dari tubuh Tiamat. Dalam kitab Kejadian tidak seperti itu. Alam seluruhnya merupakan ciptaan Allah Yahweh sehingga hanya Allah yang patut disembah. Sedangkan alam tidak boleh disembah. Perbedaan keempat adalah konsep penciptaan manusia. Dalam Enuma Elis, manusia diciptakan untuk melayani kebutuhan para dewa. Di dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan untuk menjadi wakil Allah menguasai bumi. Malahan, manusia ditempatkan di Taman Eden, di mana manusia boleh makan semua buah yang ada di dalam taman itu kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dari penjabaran singkat ini saja, kita bisa mengamati perbedaan prinsip antara kosmogoni Enuma Elis dengan kitab Kejadian. Kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa kisah penciptaan yang ditulis Musa menawarkan satu ide yang berbeda 180 derajat dari kosmogoni-kosmogoni di timur dekat kuno. Melalui bacaan kita hari ini, kita diingatkan kembali akan Allah Yahweh yang berinisiatif memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang esa.
Allah yang berkuasa menciptakan dari ketiadaan. Hanya Allah yang patut kita sembah, bukan menyembah ciptaannya. Dan tentu, konsep penciptaan manusia dijadikan wakil Allah untuk berkuasa atas bumi. Ini adalah ide-ide utama yang seharusnya menjadi fokus perhatian kita dalam membaca kisah penciptaan dalam Kitab Kejadian 1. Melalui renungan kita hari ini, bisakah kita melihat kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang sekaligus mengasihi manusia, makhluk ciptaannya, dengan menjadikan manusia wakil Allah untuk mengelola bumi? Sudahkah kita melaksanakan mandat budaya ini dengan penuh tanggung jawab? Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.